Halo semuanya, selamat datang di channel Rizky Rahmania. Berjumpa lagi dengan saya Kiki. Oke, di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Sagittarius ya di bulan Maret tahun 2022. Nah, sebelum saya bahas lebih detail dari segi aspek energinya dan semua aspek-aspek yang lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel Rizky Rahmania ya. Jadi kalau misalnya nanti saya ada upload video terbaru, kalian bisa mendapatkan notifikasinya langsung dari YouTube seperti itu. Oke? Lalu kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video juga. Oke? Kalau gitu saya lanjut saja ini untuk bacakan kira-kira energi dari semesta ini di bulan Maret terhadap zodiak Sagittarius tuh sedang ngajak apa ya? Coba kita cek. Yang pertama langsung jatuh dong. Ada kartu love, cinta. Sebetulnya ini arahnya sedang mengajarkan cinta kasih sih, kayak saling berbagi, saling menolong, tanpa pamrih atau tentang keluarga. Waduh, ini juga ada muncul kartu sadness. Ada sebuah kesedihan. Bisa jadi antara hubungan kamu sama orang lain atau antara kamu dengan diri kamu sendiri atau keluarga. Ini memang lagi ada yang sedang diuji. Cuman di sini seperti kayak ada ketidakstabilan dan rasa emosi juga di sini memang, tapi kayak nggak bisa diungkapin kayak gitu loh. Itu yang saya rasakan di sini untuk Sagittarius juga. Jadi kayak memang ini ujian untuk pembelajarannya yang saya rasain di sini dan memang harus dilalui. Oke, mending saya bahas langsung aja ya secara detail ini biar lebih jelas maksudnya apa juga dan di aspek mana. Sekarang saya bacain dulu untuk dari segi aspek asmara untuk kalian yang masih single. Sagittarius yang single di sini, mungkin yang masih single siap-siap ditanyain kapan nikah. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang ngerasa kayak capek, lelah, atau sedang memikirkan kayak, duh, waktunya sudah nikah, waktunya sudah umur segini tapi belum nikah gitu loh. Ada juga yang memang berpikir seperti itu. Ada juga yang di sini imbasnya juga karena di sini selain tadi tuntutan lingkungan, keinginan diri sendiri atau keluarga, di sini juga beberapa di antara kalian ada yang memang masih teringat oleh dia yang sudah nggak ada di hidup kamu sebetulnya, ya mantan maksud saya, kayak gitu. Jadi memang di sini akan ada momen dimana kayak lagi nggak mikir, nggak inget, tahu-tahu muncul aja gitu. Ini pesan keduanya ya. Jadi ini ada beberapa pesan yang berbeda ya ini untuk yang single. Yang pertama yang tadi, terus yang kedua masih teringat bayangan masa lalu. Jadi mau nggak mau ya sekarang gini, kamu sama dia memang dipisahkan karena memang ya bisa jadi memang dia bukan jodoh kamu kayak gitu loh. Dan sebenarnya kamu memang sedang diarahkan menuju perjalanan di mana kamu akan ditemukan dengan dia gitu loh. Memang saat ini memang belum diketemuin ya untuk Sagittarius, terutama untuk di bulan Maret ini. Terus di bulan Maret ini pesan ketiganya ya, pesan ketiga di sini, kalau kamu ngerasa sedang bertemu seseorang baru atau sudah agak lama tapi nggak ada status antara kamu sama dia, kamu harus hati-hati. Di sini ada kecenderungan bahwa dia ada kemungkinan manfaatin kamu atau punya agenda yang lain. Nggak jujur, itu yang saya lihat di sini. Kalau kamu digantungin terus, lebih baik di sini arahnya adalah tinggalin aja. Karena di sini arahnya ini sangat toksik problemnya. Nggak tahu kenapa pesannya. Saya ngerasain kayak
emosi kamu kayak di setir, emosi kamu tuh kayak dimainin, kayak misalnya gini, dibikin kayak kangen banget, atau dibikin kayak tunduk banget, atau dibikin kayak ngebucin banget, padahal nggak ada status, atau dia manfaatin kamu baik secara materi atau nyetir emosi kamu, kayak gitu loh. Ini yang saya lihat di sini. Jadi kamu harus ekstra hati-hati ya untuk Sagittarius. Kayak ada rasa sedih, sebel, dongkol, marah jadi satu. Cuman pertanyaannya adalah, apa yang membuat kamu jadi masih tetap bertahan? Itu, padahal ini situasinya sudah gak sehat. Itu pesannya. Sebaiknya kamu cari orang yang tepat untuk diajak ngobrol bareng, diskusi. Kira-kira saran yang tepatnya ini apa? Kayak gitu loh. Apakah memang aku harus masih bisa dilanjutkan hubungan ini, apa tidak? Kayak gitu loh. Tanya kepada orang yang memang bisa memberikan saran kamu yang bijak. Oke? Kayak gitu. Itu untuk kalian yang masih single. Jadi hati-hati banget ya. Terus yang sudah berpasangan di sini, saya ngelihat bahwa sepertinya para Sagittarius sedang ada di situasi dimana kayak pengen dia tuh cinta aku balik gitu loh, padahal ini sudah berpasangan gitu loh. Atau kayak kamu saking cinta kepada orang yang kamu sayangi saat ini, kamu pengen dia tuh kayak nurutin apa mauku, kayak gitu loh. Nggak bisa. Tetap dia mau bagaimanapun, namanya pasangan itu juga memiliki perjalanannya, kehidupannya masing-masing walaupun sudah menikah. Itu yang saya lihat di sini. Terkadang istri atau suami juga punya pekerjaan, fokus pekerjaan, kayak gitu loh. Dan di sini entah kamu atau dia sedang kayak ngerasa terkurung, jadi kayak nggak bebas mau ngapa-ngapain, kayak gitu loh. Jadi kayak setiap gerak-gerik kamu sama dia kayak lagi apa-apa tuh dibatasin, kayak mau gerak ke sini nggak bisa, mau gerak ke situ nggak bisa. Jadi istilah kata kayak kamu tuh maunya apa, lama-lama bisa jadi gila gue, kayak gitu loh istilah kata. Jadi di sini kayak memang perlu ada satu momen dimana walaupun ngomongnya ini pasti ujung-ujungnya bakal jadi berantem, tapi mau ini harus diomongin. Kalau enggak, kalau situasinya sama terus seperti ini, yang ada hubungan kamu malah nggak sehat sama dia, kayak gitu loh. Karena kalau misalnya memang mau hubungan yang sehat, dua-duanya juga harus sama-sama saling mensupport, saling mengisi satu sama lain. Enggak mengisi atau mensupportnya terus ngekang pasangan, itu enggak sehat. Yang ada nanti mentalnya pasangan yang malah kena, entah atau kamu justru yang si Sagittarius yang kena, mentalnya malah jadi ini ngedrop, kan kasihan, kayak gitu loh ya. Jadi ini memang harus diomongin walaupun endingnya nggak enak. Jadi kamu harus sudah siap. Itu yang saya lihat di sini. Ini untuk yang berpasangan. Tapi saya harap ini nggak ke semua pasangan Sagittarius yang menonton ini juga ya, kayak gitu loh. Jadi itu juga untuk hanya sebagian kecil juga, karena di sini saya juga merasakan dimana kayak kalau misalnya pasangan Sagittarius tidak mengalami yang tadi, di sini akan ada situasi dimana kayak kamu sama pasangan kayak lagi ada sebuah masalah, kondisi dimana kayak lagi ngestak, bingung harus gimana. Ya biar masalah itu cepat terselesaikan, kuncinya di sini adalah komunikasi. Itu pesannya. Ya. Itu untuk yang sudah berpasangan. Oke, lanjut berikutnya saya akan bahas dari aspek pekerjaan ya.
Kalau dari aspek pekerjaan, di bulan Maret di sini oke. Kalau dari segi pekerjaan kamu sebetulnya pekerjaan kamu sih kayak biasa juga sih, ngerjainnya kayak biasanya gitu. Prosesnya yang kayak yang apa yang kamu sudah ketahui atau yang atasan kamu sudah arahkan gitu loh. Yang penting kamu tetap fokus dulu, karena di sini fokuskan dengan apa yang perlu kamu kerjakan yang sudah biasanya kamu jalani, karena di sini sepertinya akan ada banyak klien yang datang nih, entah baru atau klien yang lama, dia datang lagi. Jadi kayak pemasukan yang bertambah juga sih ini pasti jatuhnya ya. Tapi kan ini bisa perusahaan atau usahamu sendiri nih. Jadi di sini siap-siap kamu bakal ketemu banyak prospek-prospek baru. Saya nggak tahu dealnya berapa. Di sini yang penting selama kamu fokus dengan pengalaman yang sudah kamu miliki dan jangan terpaku dengan apa yang kamu sudah ketahui. Jadi berani explore hal-hal yang kamu nggak ketahui di luar, belajar hal-hal baru. Di sini justru dengan kayak begitu, ini saya ngelihat kesempatan untuk mendapatkan deal oke dari klien lebih besar dan keuntungannya makin oke. Itu yang saya lihat di sini malah untuk si Sagittarius. Malah lagi bagus banget ini untuk bisnisnya untuk si Sagittarius. Lalu dari segi keuangan ya. Kalau dari segi keuangan di sini keuangan kamu juga sebenarnya oke. Cuman di sini memang sudah ada yang direncanakan nih dari bulan sebelumnya keuangan. Jadi lakukan sesuai dengan perencanaan awal ya. Jangan ada kayak agenda-agenda tambahan baru lagi nih. Karena di sini saya lihat kamu harus tegas banget. Kayak gitu loh. Harus tegas sama keuangan kamu. Kalau kamu rencana awalnya, ya udah, berarti keuangan di bulan ini, di bulan Maret harus dijalanin kayak gitu loh. Kalau enggak nanti kamu keteteran kayak gitu loh. Soalnya ini kamu sudah prepare. Terus masalah keuangan kamu nggak perlu khawatir selama kamu berani komunikasi, terus lancar komunikasinya. Justru dari komunikasi kamu ini malah memperlancar rezeki. Ini yang saya lihat. Kayak gitu loh kuncinya. Jadi kalau komunikasi kamu nggak lancar, ini di bulan Maret justru malah ada kecenderungan rezeki kamu juga agak seret. Kayak gitu loh. Jadi kalau kamu memang ingin jemput rezeki, berani ngomong, berani belajar. Itu kuncinya. Berani belajar juga. Rasa takut salah itu wajar dan normal, it's okay. Kalau kita nggak salah, kita nggak akan belajar. Problemnya di situ. Itu yang saya lihat di sini, ya. Jadi saya doakan yang terbaik nih untuk keuangan rezekinya. Jadi kamu harus tegas dengan perencanaan kamu ini, gitu. Lalu berikutnya kesehatan ya untuk kalian. Untuk kesehatan di sini, kalau pergi-pergi kamu harus hati-hati ya. Soalnya ini ada kecenderungan kamu malah gampang tertular penyakit. Jadi pastikan kamu ikutin prokes dengan benar, apalagi lagi musim Covid seperti ini. Oke? Itu kamu harus ekstra hati-hati. Dan di sini
selain kamu kalau lagi pergi keluar harus hati-hati, di sini saya melihat untuk kesehatan kamu jangan gampang kemakan iklan kesehatan yang abal-abalan. Itu pesannya. Soalnya ini kamu lagi kayak ada kecenderungan apa-apa dibeli gara-gara ini kayaknya bagus nih untuk kesehatan, ini bagus nih katanya, ini katanya. Katanya siapa nih? Kata si influencer atau si tukang marketing? Problemnya apakah memang itu benar-benar bagus atau tidak? Jadi kamu harus lakukan riset yang benar. Jangan sampai karena katanya langsung beli. Problemnya di sini bahan-bahan atau barang-barang kesehatan yang kamu beli, di sini ada kecenderungan itu sebetulnya cuma lapar mata. Kayak gitu loh. Jadi pastikan apakah kamu memang benar-benar membutuhkannya atau tidak, atau dampaknya apa nih ke tubuh. Itu yang sangat penting. Jangan sampai kamu asal beli suplemen tertentu, takutnya ujung-ujungnya takutnya ini ngerusak ginjal ini. Jadi kamu harus ekstra cermat ya ketika membeli barang untuk konsumsi kesehatan. Lalu di sini juga kalau saya lihat dari segi kesehatan, oke, kamu sebenarnya sudah tahu kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebetulnya perlu kamu tinggalkan. Kamu sebenarnya sudah sadar apa saja itu semua, sudah tahu. Cuman kalau kamu tidak, misalnya bulan Maret ini tidak segera ubah kebiasaan tersebut, takutnya ini malah justru berbalik ke kamu. Contohnya gini, kamu suka makan goreng-gorengan, terus berkalori tinggi, ujung-ujungnya mah kamu lagi naik nih, lagi stres, ujung-ujungnya badan kamu juga ikut-ikutan sakit. Karena apa? Kamu punya kolesterol ternyata. Kayak gitu loh. Itu yang harus hati-hati. Oke? Itu untuk dari segi kesehatan. Lalu berikutnya, saran dari semesta untuk kalian adalah nih, abaikan pikiran yang tidak realistis. Ketika overthinking, seringkali kamu pun bertanya dalam pikiran seperti kenapa, apa salahku, terus nanti gimana. Terus pertanyaan-pertanyaan ini tuh kalau direnungi dengan berat dan tidak kunjung hilang dari benakmu, karena kamu selalu berusaha untuk menjawab semua pertanyaan yang tadi. Jadi nyatanya kamu itu sebetulnya punya pilihan untuk mengabaikan atau menyadari bahwa pikiran-pikiran itu hanyalah pikiran dan bukan realita. Pikiran hanya pikiran. Izinkan dirimu untuk melepaskannya, karena tidak semua pertanyaan itu yang ada di kepala itu perlu dijawab. Nggak perlu semuanya dijawab. Kadang ada kalanya kita harus biarkan, kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Kayak gitu loh, kurang lebih contoh maksudnya ya. Ini untuk abaikan pikiran tidak realistis. Lalu berikutnya, saran dari semesta untuk kalian Sagittarius adalah yang pertama, kesedihan, emosi, apapun itu yang ada di dalam diri kamu, kalau kamu terus-terusan taruh di dalam, tidak ungkapkan, itu malah jadi bom waktu buat kamu, nggak baik, bisa berdampak buruk kesehatan juga, kesehatan fisik atau kesehatan mental kayak gitu loh. Jadi ini sangat disarankan untuk cari pendengar, orang yang mau mendengarkan kamu, dan syukur-syukur orang tersebut juga bisa tahu cara memberikan solusi yang tepat untuk kamu. Itu yang saya lihat di sini. Jadi bisa dikatakan kayak yang kamu butuhkan saat ini sebetulnya adalah pendengar yang tepat. Kalau misalnya kamu ngerasa emosi, kayak gitu loh. Dan di sini sepertinya kamu juga akan, sebenarnya gini, energi kamu ketika kamu belajar untuk mencintai diri kamu sendiri ya, tanpa kamu sadari, ini energinya akan menarik orang-orang masuk
ke dalam hidup kamu, orang-orang yang baru atau lama kak, orang-orang baru bisa jadi atau orang lama, dimana di sini mereka juga sebetulnya memang ditakdirkan untuk berteman, untuk kerjasama dengan kamu atau apapun itu, atau bisa jadi jodoh kayak gitu loh. Cuman kuncinya belajarlah untuk cintai diri kamu sendiri dulu. Dan ketika kamu ingin menolong seseorang atau orang lain, ya tetap bantu sesuai dengan porsinya, ya porsinya kamu maksudnya. Kalau kamu nggak sanggup ya sudah, jangan dipaksakan kayak gitu loh. Jangan sampai badan kamu juga sakit atau kamunya juga jadi stres. Tetap sesuai pada porsinya dan batasan mana yang boleh kamu bantu dan batasan mana yang tidak boleh kamu lewati ketika membantu orang. Sayang, kasihan, ya masalahnya tetap kita harus punya batasan yang tegas. Itu pesannya, ya. Oke, ini untuk hasil reading zodiak Sagittarius di bulan Maret tahun 2022. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian ya. Terus kalau misalnya kalian ingin konsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video juga, oke? Kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.